Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dania dari kelas 01 SKMP 003. Di sini saya akan menjelaskan Excel. Raja terakhir Excel. Penjelasan Excel. Sini yang pertama, di set pertama, di sini ada nama murid Andi, Budi, Clara, Dewi, Eko, Fiona, Gina, dan Esti, Iqbal, dan Junet. Di sini ada nilai MTK, nilai IPS, IPA. Di sini ada total nilai. Kita di sini pakai rumus sama dengan sum. Kita ketik sama dengan sum buka kurung C2 titik 2 E2 tutup kurung, terus nanti di enter, jadinya 265 dari nilai MTK, dari nilai MTK sampai nilai IPS, yaitu totalnya itu 265 sampai ke bawah itu 170. Oke, nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu di sini kita pakai rumus sama dengan average buka kurung C2 titik 2 E2 tutup kurung, enter, jadi kayak gini, 88,3 rata-rata nilai, yaitu kita ambil dari C2 sampai E2. Kita ambil dari nilai rata-rata nilainya dari MTK sampai IPS. Oke. Sekarang yang status itu kita pakai rumus if buka kurung G2 lebih besar dari 62, yaitu titik koma, terus tanda kutip lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip tidak lulus, kutip, tutup kurung, kita enter, jadinya lulus, statusnya lulus. Terus kita kebawahin, ada yang tidak lulus, ada yang lulus, ada yang tidak. Terus yang green ini kita pakai rumus yang if G2 lebih besar dari 85, tanda kutip, titik koma, if G2 lebih besar dari 75, titik koma, kutip B, kutip, titik koma, if buka kurung G2 lebih besar dari 60, titik koma, tanda kutip C, kutip, titik koma, if buka kurung G2 lebih besar dari 50, titik koma, tanda kutip D, kutip, titik koma, kutip kutip, tutup kurung sampai 4, yaitu di enter, jadinya nanti kayak gini, A, E, C, A, E, D, C, A, B, D. Tuh, ini grande. Banyaknya murid di kelas itu pakai kontak dari nilai A2 titik 2 sampai A11. Dari Clara, kita tekan dari Clara sampai ke si Junet, terus kita enter, jadi 10. Nilai rata-rata tertinggi.
Di sini ada nilai rata-rata tertinggi, itu kita pakai rumus max. Pakai rumus max itu kita pakai di sini G2 titik 2 G11. Berarti kita pakai ini ya rata-rata tertinggi nilai ini ya. Dari 88,3 sampai 56. Nanti kita enter, jadi totalnya itu 88,7. Nilai rata-rata terendah. Nilai rata-rata terendah itu kita pakai rumus min. Ini kita pakai rumus min. Dari G2 sampai dari 88,3 sampai 56,7. Jadinya kita totalnya itu 47,0. Kan di sini kita pakai min. Banyak murid yang lulus. Banyak murid yang lulus itu kita pakai rumus kontif. H2.2 H11 kutip lulus tutup kurung. Sini dari lulus sampai sampai tidak lulus H11 sampai si Junaid. Terus di sini kita enter. Di sini ada 6 orang yang lulus. 1 2 3 4 5 6 orang yang lulus. Terus next, ini ada jumlah total nilai murid yang lulus. Kita pakai rumus sum if. Kita pakai rumus sum if 2H2.2 H11.9 kutip lulus kutip titik koma F2 titik F11 tutup kurung. Jumlah total kita enter itu jadi seperti ini. Sini rata-rata nilai murid yang lulus. Kita pakai rumus A per G if H2.2 H11 titik koma 11 lulus kutip G2.2 G11 tutup kurung. Kita enter jadi 79,3. Di sini kita pakai rumus kontif. Itu kita buka kurung I2.2 I11 titik koma kutip A kutip tutup kurung. Enter, yaitu kita hasilkan yaitu totalnya 3. Di sini juga kita pakai rumus kontif B. Di sini B jadi 1, nanti kita ke bawahin yaitu jadi antara 2 bisa berubah 3 2 1. Penjelasan set kedua. Sini ada jenis sekolah, nama sekolah, keterangan, nama lengkap. Sini kita nama lengkap sekolah itu kita pakai rumus A3 dan kutip-kutip dan B3 dan kutip-kutip dan C3. Kita kebawahin yaitu jadinya nama lengkapnya ada SDN 1, SDN 14 pagi sampai SDN 9 unggulan. Nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah itu kita pakai yang pertama itu lower C10, jadinya huruf kecil semua. Yang kedua itu pakai huruf besar, itu kita pakai rumus upper C10. Ini namanya huruf besar semua. Yang ketiga itu kita pakai rumus proper C10, kita enter yaitu nanti di sini ya jadinya
huruf besar di awal kata. Jadi seperti ini. Next, yang ketiga. Set ketiga, yaitu di sini ada tanggal pemasaran, nama konsumer, domisili, lama pengiriman. Di sini nama konsumer itu kita pakai rumus Vlookup. Vlookup itu B2 SA S16 ya, seterusnya nanti false di enter. Ke bawah nanti ada nama-nama konsumernya, ada Fiona, Budi, Dewi, Eko, Junet, Clara, Hesti, Igana, Andi, dan Gina. Yang kedua, domisili ini kita pakai rumus Vlookup. Sini kita buka kurung B2 SAS 16 SDS 25 titik koma 4 titik koma false tutup kurung. Itu di sini domisilinya. Enter. Habis enter di sini ada nama Palembang. Domisilinya Palembang, Jakarta, Surabaya, Jakarta, dan seterusnya Surabaya. Lama pengiriman. Lama pengiriman di sini kita pakai rumus Vlookup. D2 titik koma SBS 28 titik 2 SES 29 titik koma 2 titik koma false tutup kurung. Di sini kita enter. Di sini ada dua hari. Enter. Ke bawah jadinya ada yang 2, 1 hari, 3 hari, 1 hari, 2 hari, 2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Next, yang set keempat. Itu sini kita pakai rumus if and A3 lebih besar dari 50, B3 lebih besar dari 50. Lulus tidak. Jadi kita enter. Di sini ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang lulus, ada yang tidak. Ya, statusnya itu if C3 stur lulus tidak. Terus kita enter. Di sini tidak lulus. Sama juga yang di bawah juga sama yang kayak di atas. Next. Set ke-6. Di sini kita akan menjelaskan rental mobil raja terakhir. Laporan peminjaman. Di sini. Oke, di sini ada kode pinjam, nama pinjam, tarif pinjam, lama pinjam, harga awal, diskon, jumlah bayar. Di sini tarif pinjam ini kita pakai rumus if. Ini rumus yang tarif pinjam. Terus kita enter ke bawah ya, jadi ini ada yang 500, ada yang 400, terus ada yang 300. Terus harga awal itu kita pakai rumus yang ini C6 bintang D6. Nanti kita enter jadinya kayak gini. Nanti kita tarik ke bawah terus jadinya gini. Yang diskon kita pakai rumus yang ini. Terus nanti kita enter, tarik ke bawah jadi seperti ini. Jumlah bayar itu kita pakai rumus N6 bintang F6. Kita enter, jadi seperti ini. Jumlahnya nanti kita tarik ke bawah, nanti jumlahnya seperti ini. Jumlahnya itu kita pakai rumus yang sum. Kita pakai rumus yang ini sum. Terus nanti kita enter. Nanti ini jumlahnya. Next. Yang set ke-5 ya. Tadi set ke-6, sekarang set yang ke-5.
Sekarang set yang kelima. Set kelima itu di sini kita akan cari rumus yaitu count, kontak, countif, dan countif. Ya, ini kontak. Ini yang pertama ini yang kontak ini pakai kontak, rumus kontak A2.2 A13, yaitu jadinya di sini jumlahnya itu 12. Yang countif itu kita pakai rumus countif yaitu B2 B13 sampo. Jadi di sini kita pakainya 3. Sampo yang diskonnya itu kita pakai countif juga sama. Terus yang sampo besarnya itu kita pakai countif besar atau besar gitu. Terus yang ininya yang diskonnya itu kita pakai rumus countif. Tuh, yang ini rumusnya yaitu tekan enter. Jadi seperti ini ya jumlahnya. Next ini yang ketujuh. Yang 7 ini kita data pembelian tiket pesawat terakhir. Sini ada kode tiket, nama, tanggal, berangkat, rute kelas, harga tiket, harga tiket, menu diskon, harga total. Ini rute-nya ini kita pakai rumus flowcup. Flowcup ini rumusnya. Ini rumusnya yang route ini. Terus nanti kita enter nanti tarik ke bawah jadinya seperti ini ya. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, ini sampai Surabaya. Ini yang kelas, ini kita pakai rumus yang ini flowcup mid. Kita pakai rumus flowcup mid. Nanti kita enter terus tarik ke bawah jadi ini seperti ini. Ada yang eksekutif, ada yang bisnis, ekonomi, bisnis, sampai ke bisnis itu tarik ke bawah. Terus yang harga tiket itu kita pakai rumus yang ini flowcup left ini. Ini rumusnya. Ini nanti kita tekan enter nanti tarik ke bawah itu ini hasilnya. Terus yang menu paket itu kita pakai rumus holocup. Ini rumusnya. Nanti kita enter terus tarik ke bawah jadinya paket yes, paket sampai yes, sampai yes. Terus harga paket menu. Ini harga paket menu itu kita pakai holocup mid. Sini holocup mid itu, terus nanti kita tekan enter, tarik ke bawah jadi ini jumlahnya. Terus yang ini harga diskon itu kita pakai if. Yang ini if nanti kita enter, tarik ke bawah sini nanti hasilnya. Terus kita pakai harga total itu kita pakai yang ini, yang plus sama, nanti kita tulis di sini plus sama min. Nah, nanti ini rumusnya. Ini enter nanti tekan ke bawah jadinya seperti ini. Next, ini set ke-8. Set ke-8 ini set ke-8. Data gaji pegawai PT Raja Terakhir. Di sini kita pakai rumus flowcup. Di sini kita pakai D5 SFS 16 IS 18. Ini palsu. Nanti kita enter, terus nanti kita tarik ke bawah sampai ini 7 ini sampai ini, tarik ke bawah nanti sampai. Terus gaji yang tunjangan ini kita pakai rumus flowcup. Nanti tekan enter, biasa enter, terus tarik ke bawah sampai sini. Terus yang transport ini kita pakai flowcup. Dari enter pakai rumus yang ini.
nanti enter, tarik ke bawah, jadi seperti ini totalnya. Terus yang ini jumlah gaji itu kita pakai rumus yang sum E5 G5, pakai yang sum, tarik ke bawah ini kayak gini. Terus yang pajak kita pakai rumus holocup. Yang pajak kita pakai rumus holocup, nanti tekan ke bawah ya gitu. Gaji bersihnya itu kita pakai H5, pakai min 15, nah, kita ke bawah. Next ini ke 9. Ke 9 ini kita pakai rumus holocup yang kelas ini ya guys, yang kelas kita pakai rumus holocup. Lift ini, yang ini kita pakai ini, nanti enter, nanti ke bawah, tekan ke bawah, jadinya ekonomi, yang ini bisnis. Terus yang jenis tiket itu kita pakai rumus mid, ini pakai rumus ini mid, nanti tekan ke bawah, enter, tekan ke bawah, jadinya D A A D ini sampai L. Harga tiket itu kita pakai flowcup mid. Ini flowcup mid, kita pakai ini rumus ini. Saya pakai rumus ini. Ya, setelah tekan enter, ke bawah. Terus ke bawah. Terus yang diskon itu aku pakai rumus yang ini, if. Terus nanti enter, tarik ke bawah, jadi seperti ini. Yang harga bersih itu aku pakai rumus ini F2 min G2, jadi nanti kita enter, tarik ke bawah, jadi seperti ini. Slide ke 11. Jadi slide ke 11 ini jenis barang, soal if. Jenis barang, merek, tipe kendaraan, pembayaran, harga, kinti, ini bayar, bonus. Jenis barang itu aku pakai rumus yang if in number range, ini aku pakai yang ini. Terus nanti kita enter, tarik ke bawah, itu jenis barangnya itu ada Honda, Yamaha, Suzuki, Yamaha, Suzuki yang itu. Terus next, mereknya itu aku pakai rumus mid, terus nanti enter, tarik ke bawah, itu ada EB, ini Yamaha itu mereknya. Tipe kendaraan itu aku pakai rumus yang if, tipe kendaraan pakai rumus yang if, nanti tarik ke bawah, ini jadinya. Terus ini bayar, ini aku pakai rumus yang I3 bintang J3, ini pakai yang ini. Yang bonus ini aku pakai yang ini, if bonus, nanti enter, tarik ke bawah ya, jadi ini yang ke 10 ini sama aja kayak yang 9 yang tadi aku ini jelasin. Yang 10 ini sama aja yang kayak soal yang ke 9 itu yang saya tadi jelasin. Next, set ke-12 ini terminal raja terakhir. Terminal raja terakhir itu di sini ada jenis angkutan. Jenis angkutan itu aku pakai rumus flowcup. Di sini aku jelasin pakai flowcup. Nanti enter, tarik ke bawah, jadi kayak gini. Yang kedua, yang ini kendaraan wajib itu aku pakai rumus flowcup. Nanti enter, nanti tarik ke bawah, jadi seperti ini. Upah supir itu aku pakai di sini flowcup lift itu di sini pakai rumus ini flowcup lift. Nanti enter, tarik ke bawah. Kelebihan itu aku pakai rumus yang ini, enter, nanti tarik ke bawah,
Yang supir aku pakai rumus ini, nanti tarik ke bawah. Perusahaan itu pakai rumus ini, nanti tarik ke bawah. Terus yang ini tarik ini, aku pakai yang supir ini pakai yang rumus yang ini. Yang perusahaan itu aku pakai rumus yang ini. Terus jumlah bus terpakai itu aku pakai rumus yang ini. Nanti enter, nanti jadi ini totalnya. Terus yang ini kontif, aku pakai rumus ini. Jumlah angkut terpakai itu aku pakai rumus kontif ini. Dan saya ini set 13. Sini set 13 ini nama kapal itu aku pakai rumus flow up. Ini rumusnya. Nanti enter jadi ini. Terus yang posisi kapal itu aku pakai rumus flow up mid. Jadi tarik enter, tarik ke bawah. Jadi ini pelabuhan 1 sampai pelabuhan keempat. Nama agen itu aku pakai rumus flow up mid. Nanti enter, nanti ke bawah jadinya ini. Terus yang berangkat dari itu aku pakai holku brig gitu, aku pakai terus enter nanti ke bawah tujuan. Sini tujuan itu pakai holokub itu kita ini rumus yang tujuan ini rumus yang tujuan. Enter nanti ke bawah, nanti ini ada namanya tujuannya Surabaya sampai Singapura. Ini juga bongkar ini tujuannya flow up, nanti enter, ini jadinya yang muat ini kita pakai flow up juga, flow up mid. Yang muat nanti enter, kita ini. Terus biaya bongkar kita pakai flow up. Biaya muat kita pakai rumus flow up mid. Biaya jumlah J4 tambah K4. Ya, jadinya seperti ini. Yang jumlah biaya bongkar itu pakai sum. Yang biaya bongkar itu kita pakai max. Yang biaya bongkar muat kecil itu kita pakai min. Rata-rata biaya bongkar itu kita pakai average. Next set yang ke 14 yang terakhir. Latihan menghitung gaji raja terakhir Desember 2025. Ini jabatan, ini aku pakai flow up lift. Yang ke status ini aku pakai if mid. Enter nanti ke bawah. Terus yang ke tahun masuk ini aku pakai mid. Enter nanti ke bawah. Yang gaji pokok ini aku pakai flow up. Yang tunjangan ini aku pakai flow up lift. Yang potongan ini aku pakai whole up. Yang gaji bersih itu G7 tambah H7 min 17. Ini jumlah. Jumlah ini pakai rumus sum. Terus yang ini gaji tertinggi aku pakai max. Yang gaji terendah itu aku pakai min. Gaji rata-rata itu aku pakai average. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.